Syarat untuk kita bisa khusyuk itu apa? Yang pertama, al-khauf. Min af'alil qulub, itu adalah amalan hati. Mulai dari mana khusyuk itu? Kal khaufi war ruhbah. Yang pertama, orang khusyuk itu pasti ada yang pertama namanya al-khauf. Apa itu al-khauf? Rasa takut kepada Allah. Makanya kita kalau sholat tidak ada rasa takut, percuma. Sholat ini sekadar menyelesaikan kita punya kewajiban, tapi sholat ini tidak ada hasil. Makanya kan Nabi katakan, barang siapa yang sholat lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar, akan tetapi sholatnya tidak mampu mencegah mereka dari perbuatan dosa dan kemungkaran, lam yazdad minallah illa bu'dah, sedikit pun Allah tidak memberikan sesuatu kepada mereka kecuali mereka lebih jauh lagi dari Allah. Ternyata kita semakin jauh dari Allah. Tatkala kita sholat, sekedar sholat tapi tidak bisa memaknai segala bacaan-bacaan di dalam sholat. Ternyata syarat untuk kita bisa khusyuk itu apa? Yang pertama, al-khauf. Apa namanya? Apa itu al-khauf? Adanya rasa takut kepada. Pantas kalau Rasulullah itu sholat, kalau Rasulullah itu berjamaah, ketika beliau sebelum mulai jadi imam, Rasulullah balik dulu ke belakang. Kalau kita kan istau sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, luruskan dan rapatkan saf, karena sesungguhnya lurusnya saf itu adalah kesempurnaan dari salat. Dan Rasulullah sambung, apa kata beliau? Sallu salatan muwaddi', salatlah seperti halnya ini adalah salat yang terakhir. Tuh, Nabi ajarin kita jalan untuk kita bisa al-khauf dalam salat. Sallu salatan muwaddi'. Kayaknya tiang lamun jadi imam selalu hadap dulu ke belakang. Sallu salatan muwaddi'. Salatlah ibarat ini salat terakhir. Karena seolah-olah sehabis salat kita akan mati. Ya Allah, mudah-mudahan terpanjang umur ibu nggih. Ada ndak orang beriman tidak salat? Ada? Ada enggak orang dia arak doang? Ada nggih? Bapak Ibu, kata Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, setiap anjing itu menggonggong menjelang waktu subuh, maka di situ anjing itu mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alani tarikus shalah. Itu kalimat gonggongan daripada anjing itu. Bahkan Syekh Syamsuddin At-Tabrizi mengatakan, setiap kita di pertengahan malam bahkan menjelang subuh ada anjing yang menggonggong, disitulah kepasrahan seekor anjing kepada Tuhan. Hingga dia menggonggong, Allahumma ja'alana Allah, alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alani tarikus shalah. Mereka berkata apa? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku menjadi seekor anjing dan tidak menjadikanku menjadi orang yang meninggalkan sholat. La ilaha illallah. Itu kata anjing. Setiap kita meninggalkan sholat, maka anjing lebih mulia daripada kita. Hingga dia mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alani tarikus shalah. Segala puji bagi Allah yang menjadikanku menjadi seekor anjing dan tidak menjadikanku menjadi manusia yang meninggalkan sholat. Anjing saja masih bersyukur dengan kondisinya
karena dia tidak sholat. Tapi dia masih bersyukur ketimbang manusia yang tidak. Ini repot sekali libur sembahyang. Ada? Repot borek bawang libur sembahyang. Repot begabah libur sembahyang. Terperingat si anak sembahyang dulu bapak. Au anak ngerti Allah kejekeng ku repot. La ilaha illallah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Sayyidina Ali beliau berkata apa? Wa qala Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau berkata, lebih baik dalam rumahku aku memelihara seekor anjing daripada hidup dengan keluarga yang tidak mengerjakan sholat. Oh, keras Sayyidina Ali. Lebih baik dalam rumahku aku memelihara seekor anjing daripada hidup dengan keluarga yang tidak sholat. Kenapa? Karena ketika aku hidup, aku memelihara seekor anjing, maka yang tidak akan datang ke rumahku hanya sekedar malaikat rahmat doang. Malaikat yang membawa rezeki yang tidak bisa masuk ke rumahku. Akan tetapi jikalau dalam rumahku ada orang yang tidak sholat, pertama, malaikat rahmat tidak akan datang. Justru yang datang adalah yang kedua, malaikat azab. Nauzubillah. Orang kalau melihara anjing, rahmat Allah, rezeki itu jauh. Angka dendek sembarangan nganyam baso. Aduh. Mulai arah nanti. Dendek. Karena lamun tak melihara anjing, aran tersebut sih tengah. Saya pe acok, saya pe anjing na. Oh iya anu ya anu ina anu. Aran tersebut. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau memelihara seekor anjing, nggih, malaikat rahmat yang tidak berani masuk ke rumah kita. Tapi kalau dalam rumah itu ada orang yang tidak sholat, pertama malaikat rahmat menjauh, yang dekat malaikat azab. Makanya sebanyak apapun kita punya rezeki, nggak ada keberkahannya. Disebabkan karena apa? Karena tidak menjalankan sholat. Jadi khusyuk itu syaratnya pertama al-khauf, punya rasa takut, seolah-olah ini sholat yang terakhir, seolah-olah sehabis sholat ini kita akan mati. Ibu ngantuk. Ibu-ibu pilih mana? Di belakang imam apa di depan imam? Belakang. Alhamdulillah. Maka mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, berusaha kita di belakang imam sebelum kita ada di depan imam. Lamun walik julun imam dia berarti sholat jenazah. Makanya ketika masih ada waktu di belakang imam sila. Kadang lelah berebut beramal-amalan. Pahalanya 27 derajat, sekecot-kecot darah tai. La ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak ada al-khauf. Yang kedua, warruhbah. Orang yang khusyuk dalam sholat itu, tahapan kedua adalah ar-ruhbah. Mana ar-ruhbah itu adalah kesadaran bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa. Dirinya datang menghadap Tuhan dengan membawa ribuan dosa. Dirinya datang ketemu Allah dengan membawa ribuan kekhilapan, kealpaan yang dia punya. Jadi sedikit pun tidak ada kelebihan yang kita bawa. Bahkan kita sholat pun dengan sebab hidayah Tuhan. Kita sholat hidayah Allah. Makanya kalau belum mampu menemukan khusyuk dalam sholat, kata Imam Al-Ghazali, beliau berkata,
apabila seseorang belum menemukan kekhusyuan dalam salatnya. Wa qala Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Idza lam yastati'il musalli ay yakhsha'a fi jami'i salatihi," apabila orang-orang yang salat tidak bisa khusyuk dalam salatnya, narak khusyuk, maka kata beliau, yang bagi ayyukhsha'a fi thalathati mawadhi'ah, maka hendaklah Anda berusaha untuk khusyuk pada 3 posisi dalam sholat. Harap bau khusyuk 100%? Tidak ada? 75%? Ada? 50%? Masih teman bau? 35%? Masih teman? 25%? Mungkin ya, mungkin. Coba sak 25% angkat 5. Kata Imam Ghazali, memang susah yang namanya khusyuk. Akan tetapi kalau Anda tidak mampu mencari khusyuk 100% itu, maka ayyukhshi'a fi thalathati mawadhi', engkau harus khusyuk pada 3 posisi dalam sholatmu. Pertama, inda qawlihi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Maka cari kekhusyuan itu dikala kita berkata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, saat ini aku hadapkan diriku menghadap kepadamu. Aku hadapkan wajahku dengan wajahmu. Berarti tatkala wajah kita dengan kebesaran Allah ini berhadapan, berarti ini sudah ketemu apa tidak? Wah, berdait apa enggak? Berdait. Inni wajjahtu wajhiyah, kuhadapkan diriku dengan dirimu ya Allah, alladzi fataras samawati wal ard, yang menyaksikanku adalah dari 7 bagian petala langit dan bumi. Ya Allah, ungkapan yang luar biasa karena saking takjubnya ingin ketemu dengan Allah. Barulah kita berani mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini diibaratkan, misalkan kalau kita nitip sesuatu amanah yang besar, maka kita tidak mau sekedar menitipkan lewat orang lain, maka caranya harus ketemu dengan orangnya baru pas. Contoh, sholat beda dengan yang lain. Al-Quran Allah turunkan lewat Jibril. Puasa Allah perintahkan lewat Al-Quran. Zakat Allah perintahkan melalui Al-Quran. Tapi kalau sholat, Allah angkat Rasul ketemu langsung dengan Allah tanpa perantara. Sholat itu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau sesuatu yang penting. Misal pelungguh mau nitip sumbangan ke pondok, ndek jak neluik arak 20 juta misal. Pelungguh nyumbang 20 juta, kira-kira lebih enak perasaan pelungguh langsung serahnya ke tiang atau nitip lewat orang? Araan langsung. Oh, lemak wah kantih jalur Sabtu dekat gumana ke lalu jok renteng lalu atong sumbangan. Adin langsung terima isi tuan haji sebedel bisa. Karena kita anggap ini sesuatu yang lebih, ini sesuatu yang berat, ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, maka kita harus ketemu dengan orangnya. Pun dikala kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan, apa yang akan kita serahkan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Yang kita serah solat kita, yang kita serah ibadah kita, yang kita serah hidup kita, yang kita serah mati kita kepada Allah langsung. Berarti saat ini wajahtu kita ketemu Allah, baru berani menyerahkan solat kita, hidup kita, mati kita kepada Allah. Paham ini? Oh, berarti Bapak Ibu, saat kita mengatakan ini wajahtu, disitulah kita ini hakikinya sudah menghadapkan diri langsung dengan Allah tanpa perantara. Maka paling kurang ia tahu dah khusyuk nih, pertama. Yang kedua, wa inda qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka kalau engkau tidak mampu khusyuk dalam solatmu, mencari kesempurnaan dalam khusyukmu, maka minimal yang kedua, cari khusyukmu ketika dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu aku menyembah, padamu aku mohon pertolongan. Kita datang ngaji bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita sehat atau karena hidayah Allah? Kita bisa sholat, bisa zikir, itu karena dengan sebab rajinnya kita atau karena bimbingan Allah? Kalau tidak dengan bimbingan Allah, hidup ini takkan ada hidup. Darah akan berhenti mengalir, urat nadi akan berhenti berdenyut, jantung akan berhenti berdetak, kemudian tulang takkan bisa bergerak, ruh takkan bisa melakukan aktivitasnya kalau Allah melepas diri dengan kita. Ibu-ibu pernah lihat kan orang stroke, Bu, ya? Orang kalau stroke itu ia tahu ternyasal kende ini pacu leman lai udah. Lihat orang berjamaah bisanya nangis, lihat orang pergi ngaji dia nangis, lihat orang silaturahim dia nangis saja. Karena mikirin apa? Mikirin dirinya. Maka itu kadang masih sehat, Ibu. Maka bawalah ilmu ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemanapun kita berjalan, kita ini hamba yang butuh pertolongan Allah. Angkat kita kanggo sombong.